Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Fajar Syahudin dari kelas 4C, di mana di sini saya akan mencoba presentasikan hasil dari praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian. Sekarang saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari pelestarian sumber daya lahan pertanian. Lahan merupakan sumber daya wilayah utama yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan tata guna tanah. Lahan merupakan sumber yang terbatas dan tidak diperbarui, sedangkan di pihak lain Indonesia memerlukan lahan jumlahnya bertambah. Sebagai konsekuensi pertambahan penduduk dan meningkatnya laju pertumbuhan, sering terjadi konflik kepentingan dan pemanfaatannya, mengabaikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Penggunaan lahan yang kurang sesuai akan berdampak pada berbagai sektor yang akan menimbulkan kerugian, apalagi dengan penggunaan lahan dalam skala besar. Dan oleh karena itu perlu dilakukannya evaluasi lahan karena terkait dengan kebutuhan dari lahan pertanian tersebut. Selanjutnya mungkin pelaksanaan dari kegiatan praktikum ini bertujuan agar untuk mahasiswa mengetahui kelas kemampuan lahan di daerah masing-masing serta tahu mengenai identifikasi daya dukung lahan tersebut dan penyemaran lahan pada lahan di daerah masing-masing. Pertama, hal ini bertujuan agar nantinya ke depannya mahasiswa dapat memberikan sesuatu yang baik terkait dengan pengelolaan lahan secara tepat. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan praktikum ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan tempat dilaksanakan di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam evaluasi lahan dan serta identifikasi lahan-lahan pertanian di daerah masing-masing, yaitu alat tulis, handphone, dan laptop. Dan untuk cara kerja sendiri itu ada 3 ya, karena kita itu ada 3 praktikum, maka cara kerja 3. Yang pertama itu adalah cara kerja evaluasi lahan pertanian, yaitu melakukan observasi di lapangan, di mana observasi ini dilakukan dengan menentukan lokasi dan waktu pengambilan evaluasi lahan di daerah masing-masing, terus melihat kondisi sekitar lahan dan tentukan kelas kemampuannya. Dan selanjutnya kita melihat lahan tersebut termasuk ke kelas kemampuan lahan baik optimal atau kurang baik. Dan yang kedua itu cara kerja penentuan daya dukung lahan. Dalam melaksanakan kegiatan praktikum atau kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan, kegiatan praktikum dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan data monografi kecamatan atau data BPS. Kita bisa searching ya untuk data BPS sendiri, atau bisa kita meminta kepada penyuluh pertanian. Dan yang kedua itu setelah mendapatkan data, dilakukan perhitungan kerjaan lahan, kemudian menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak, menghitung kebutuhan lahan, dan menentukan status daya dukung lahan dari hasil perhitungan. Dan yang ketiga itu cara kerja penyemaran dan degradasi lahan. Dalam melaksanakan kegiatan praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan, kegiatan praktikum dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan lokasi pengamatan pencemaran dan degradasi lahan. Yang kedua itu mendokumentasikan pencemaran dan degradasi lahan. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan penyebab pencemaran dan degradasi lahan disertai dengan solusinya. Nah, untuk sekarang kita coba akan bahas ya mengenai dari 3 aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah evaluasi lahan. Untuk evaluasi lahan sendiri kita bisa dari tabel berikut. Untuk bulan-bulan kering itu 3-5 bulan. Terus curah hujan tahunan rata-rata 2.800 meter persegi, 2.800 mm per tahun. Dan ini masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan aktual, itu S1. Dan untuk kondisi prakarang atau kelas drainase tanah, yang drainase tanah di Kecamatan Kramat Watu sedang. Terus untuk tekstur tanah halus, karena di lahan-lahan di Kecamatan Kramat Watu sendiri merupakan lahan persawahan, lebih banyak lahan persawahan dan lahan-lahan ladang, sehingga tekstur tanah sendiri itu cenderung halus. Dan untuk drainase tanah sendiri itu cukup baik karena sudah tertata sedemikian rupa untuk drainasenya. Dan untuk irigasinya juga sendiri
di Kecamatan Ratu itu ya cukup baik ya, karena untuk irigasinya. Dan selanjutnya itu adalah untuk lereng. Daerah Kecamatan Ratu itu sendiri merupakan daerah dataran rendah, sehingga untuk lereng berkisar 0% atau tidak ada kemiringan, itu lahan datar. Dan untuk erosi sendiri karena tidak karena area lahan di Kecamatan itu sendiri itu area dataran rendah, tidak berlereng, maka erosi alhamdulillah tidak ada. Dan untuk kesimpulannya, untuk kemampuan lahan pada lahan di Kecamatan Ratu ini sendiri itu aktual, itu S1 dan potensial untuk dikembangkan dalam dunia pertanian. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang daya dukung lahan. Ini hasil dari perhitungan yang sudah saya hitung di laporan praktikum. Dan ini yang pertama itu ada kerjaan lahan pertanian di Kecamatan Batu adalah 5.823,90 hektar, dan kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Batu adalah 0,42 hektar per jiwa. Dan kebutuhan lahan pertanian atau demand lahan pertanian tersebut di Kecamatan Batu adalah 11.870,04 hektar. Dan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, dapat disimpulkan nilai kerjaan dan kebutuhan lahan sebagai berikut. Kerjaan lahan atau SL adalah 5.823,90 hektar, kebutuhan lahan atau DL adalah 11.870,04 hektar. Ya, dapat disimpulkan bahwa SL lebih kecil dari DL, yang berarti daya dukung lahan ini akan defisit atau terlampaui. Dan yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan tentang pencemaran dan degradasi lahan di Kecamatan Kramat Ratu. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa anggota kelompok tani dan ketua Poktan, pencemaran yang sering terjadi itu diakibatkan oleh penggunaan dari pestisida sendiri atau penggunaan obat-obatan kimia untuk kegiatan lahan pertanian dan pupuk anorganik. Karena di Kecamatan Batu sendiri masih banyak petani yang kurang tepat dalam penanganan hama dan penyakit, sehingga pencemaran masih banyak. Dan petani sendiri belum dapat menerapkan 3T, itu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis. Dan selain itu, untuk pencemaran sendiri juga itu berasal dari kendaraan bermotor dan mobil, karena di lahan pertanian di Kecamatan Batu sendiri dekat dengan jalan akses kota Serang, sehingga pencemaran dari asap-asap atau polutan sangat banyak. Nah, mungkin itu ya, dan mungkin saya akan tarik kesimpulan bahwa evaluasi lahan pada lahan pertanian Kecamatan Batu ini tergolong pada lahan potensial atau berada pada kelas 1, di mana lahan ini cocok untuk setiap jenis komoditas pertanian. Untuk daya dukung lahan juga dapat dikatakan baik karena daya dukung yang tersedia sangat cukup baik. Pencemaran dan degradasi lahan juga tergolong pada pencemaran akibat yang disebabkan oleh pengelolaan lahan itu sendiri, seperti akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan dan pemupukan anorganik yang berlebihan juga, sehingga perlu diterapkan 3T ya, tetap untuk 3T dalam penggunaan pestisida dan pupuk anorganik, sehingga dapat meminimalisir adanya polusi yang terjadi akibat ulah kita sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada kekurangan itu berasal dari saya pribadi, dan bila ada sesuatu yang dan yang sempurna itu hanya milik Allah, dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.